Apakah hukumnya kita datang kepada orang yang dekat kepada Allah, kita yakini apakah itu ulama, apakah itu ustadz, apakah itu habib, ataukah kita yakini dia sebagai wali, dan kemudian meminta didoakan atas penyakit kita, hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, beberapa waktu yang lalu ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat Tauhid Cinta channel tentang apa sesungguhnya hukum kalau kita datang kepada seseorang yang kita anggap ahli agama, apakah seorang kiai, apakah seorang habib, yang kemudian kita minta kepada mereka untuk mendoakan kita. Hukumnya boleh atau tidak? Dalam pertanyaan ini, kasus seperti ini, pertama saya kira kita tahu bahwa Allah sendiri mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan, mengijabah doa-doa kalian. Yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian berdoa itu harus kita sendiri, ataukah kita boleh datang kepada seorang kiai atau ulama untuk mendoakan sehajat kita atau urusan-urusan kita. Dalam beberapa riwayat yang sampai kepada kita bahwa Rasulullah itu pernah ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu dalam satu perjalanan keluar kota, dia melewati satu perkampungan dan pemimpin kampung itu ternyata sakit gara-gara disengat oleh binatang melata. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri datang dan kemudian mengobati orang yang sakit pemimpin kampung tadi dengan membaca suratul Fatihah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, pemimpin kampung tadi yang sudah koma kemudian siuman dan kemudian mendapatkan kesembuhan. Saking gembiranya, maka pemimpin kampung tadi memberikan hadiah 30 ekor kambing kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan rombongannya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ketika kembali ke Madinah kemudian bertanya kepada Rasulullah, menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. Rasulullah mengatakan, apa yang terjadi? Kami kemudian diminta oleh pemimpin kampung yang sakit untuk meruqyah, mengobati mereka, dan saya bacakan Al-Fatihah ya Rasulullah, dan kemudian sembuh, dan ini kami diberi hadiah 30 ekor kambing. Rasulullah mengatakan, gak apa-apa, terima hadiahmu, dan kemudian Rasulullah juga beri aku 1 ekor kambing. Artinya apa? Ini namanya sunnah takririyah. Rasulullah ketika mendengar satu peristiwa membenarkan itu sebagai sesuatu yang dibolehkan. Ketika membicarakan meminta doa, minta didoakan oleh orang yang kita anggap dekat dengan Allah, apakah itu habib, kiai atau ulama, maka kemudian kita juga di dalam Islam mengenal istilah ruqyah. Jadi ruqyah itu doa-doa yang dibacakan oleh seseorang, doa-doanya biasanya berasal dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi maupun doa-doa yang lain, yang biasanya digunakan untuk mengobati sakit seseorang, apakah sakitnya bersifat rohani maupun sakitnya bersifat fisik. Maka ketika membincangkan tentang ruqyah ini, ada satu hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, seorang sahabat Nabi. Dia kemudian mengatakan, Auf bin Malik ini biasa di masa jahiliyah itu kami biasa melakukan ruqyah. Maka kemudian setelah dia masuk Islam, dia mendatangi Rasulullah dan mengatakan, menurut engkau ya Rasulullah, apakah ruqyah yang setelah terbiasa kami lakukan semasa jahiliyah itu dibenarkan enggak di dalam Islam?
Yang menarik sahabat-sahabatku, Rasulullah kemudian mengatakan i'ridu ala ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Perlihatkan kepadaku kata Kanjeng Nabi, bagaimana cara kalian melakukan ruqyah. Maka tidak mengapa ruqyah itu dilakukan asal di dalam melakukan ruqyah itu kemudian tidak ada kesyirikan. Jadi di situ mengkonfirmasi lagi bahwa seseorang meminta tolong untuk mendoakan apakah karena sakit atau karena urusan tertentu kepada orang. Di dalam kasus hadis Auf bin Malik tentang ruqyah ini ternyata dibenarkan oleh Rasulullah dengan satu kondisi dan syarat, tidak boleh ada kesyirikan di situ. Maknanya kesyirikan apa? Kita tetap meyakini kalaulah kemudian kita mendoakan dan kemudian kita sembuh atau berhasil hajat kita, kita tidak meyakini bukan karena kemudian orang itu yang mendoakan atau bukan karena doanya, tapi meyakini bahwa sejatinya yang mengobati, yang menyembuhkan, yang memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak ada kesyirikan di dalamnya, bahwa ketika mendoakan itu tidak menggunakan media-media yang kemudian media-media itu menyeret kita, membuat apa yang kita kerjakan itu tidak syariah. Jadi media-media yang cenderung kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian muncul kesyirikan di situ. Dalam hadis yang lain ternyata Rasulullah juga pernah meruqyah keluarganya. Artinya apa? Rasulullah mendoakan keluarganya. Rasulullah pernah datang kepada bareng Aisyah kepada keluarga beliau yang sakit. Kemudian Rasulullah mengusap dengan tangan kanannya dengan tangannya yang kanan dan mengucapkan Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Satu doa yang tentunya sahabat-sahabatku akrab dengan doa ini. Kalau kita datang kepada orang sakit mendoakan agar Allah kemudian menyembuhkan penyakitnya, itu menggunakan doa ini. Dan ternyata itu doa yang diajarkan dengan Nabi ketika meruqyah datang menjenguk keluarganya yang sakit. Nabi pun dalam riwayat Ibnu Majah juga pernah meruqyah Abu Hurairah, sahabat yang cukup dekat dengan Kanjeng Nabi, dan Rasulullah mengatakan bahwa bahkan Rasulullah mengatakan, saya meruqyah engkau wahai Abu Hurairah dan meminta izin kepada Allah untuk menyembuhkan segala penyakit yang Allah titipkan kemudian ujikan kepadamu. Dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa kemudian kalau ada orang yang bertanya apakah hukumnya kita datang kepada orang yang dekat kepada Allah, kita yakini apakah itu ulama, apakah itu ustadz, apakah itu habib, ataukah kita yakini dia sebagai wali, dan kemudian meminta didoakan atas penyakit kita, hajat kita, maka berdasarkan 4 hadis tadi dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi syaratnya tadi surat Al-Maidah ayat 35 apa? Perlakukanlah doa kita atau orang yang kita minta untuk mendoakan kita hanya sekedar sebagai wasilah, perantara, tapi sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit kita, yang memberikan jalan keluar terhadap hajat dan persoalan-persoalan kita itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi poinnya di sini bahwa Allah dulu, bertakwalah kepada Allah, kemudian wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk bisa dekat sama Allah atau untuk bisa hajat kita dikabulkan, dimudahkan, atau penyakit kita disembuhkan, wasilah, perantara. Nah, perantara itu bisa ulama, perantara itu bisa kiai, perantara itu bisa air yang kita bacain doa, kemudian airnya kemudian punya energi yang luar biasa dan menjadi sebab atau perantara Allah menyembuhkan kita. Atau perantara yang terbaik kata para ulama adalah amal soleh kita. Maka banyak orang kemudian kalau punya hajat, ya, punya penyakit, kemudian sedekah. Sedekah itu sebagai wasilah. Atau kemudian dia sholat hajat, ya, kemudian itu sholat, sedekah, minta doa, itu semuanya harus kita lakukan di dalam niatan posisi wasilah, perantara, dan meyakini bukan mereka, bukan karena sedekah kita Allah kemudian mengangkat penyakit kita, tapi Allah sejatinya yang maha penyembuh
dan Maha memberikan jalan keluar atas masalah-masalah kita. Tetapi ayat di Al-Maidah 35 tadi mengatakan setelah kita meminta mencari jalan-jalan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ada lanjutan ayatnya, wajahidu fisabilihi, dan hendaknya kita setelah meminta doa kepada kiai, ya, kepada ulama, kepada guru kita juga harus berjihad, berikhtiar, ya, di jalan Allah, ya, sesuai dengan kemampuan kita, la'allakum tuflihun, agar apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian hajatkan itu diberikan kemudahan dan kita mendapatkan pengkabulan atau kesuksesan. Dari beberapa catatan dan dalil yang tadi saya sampaikan, jelaslah bahwa ternyata menurut Allah, menurut Rasulullah, ketika kita datang kepada seorang yang kita anggap dekat sama Allah dan kita mohon kepada mereka untuk mendoakan kita, apakah karena penyakit kita, apakah karena kita punya hajat, punya urusan, dibolehkan dengan syarat tidak ada unsur-unsur kesyirikan di situ, dan meyakini bahwa mereka kita letakkan saja hanya sebagai wasilah. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan fungsi Al-Quran itu salah satunya adalah syifa, untuk sebagai penyembuh. Kata Fakhruddin Ar-Razi, syifa di situ bisa untuk menyembuhkan penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an berfungsi sebagai obat, wa rahmah, sebagai rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Isra ayat 82. Maka mari sekarang sudah jelas hukumnya, boleh-boleh saja, ya, tetapi tidak berpangku tangan kemudian kita wajah itu, kita juga ikut berdoa, kemudian kita juga ikut berikhtiar, bukan hanya berdoa minta disembuhkan, tapi kita juga ikhtiar dohir, kita ke dokter, kita cari pengobatan-pengutapan untuk menjemput kesembuhan yang sejatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.